Bu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi secara online kepada Bapak Ibu top 50 ISEP 2024 baik yang ada di Bandung maupun di Yogyakarta. Dan insya Allah nanti kita akan tatap muka minggu depan dan sebagaimana yang disampaikan Mbak Karina dalam upaya membantu para pelaku usaha parekraf, Kemenparekraf khususnya yang mempunyai latar belakang halal. Kemenparekraf telah membentuk atau membuat suatu kegiatan yang namanya ISEP, dan ISEP ini merupakan ISEP yang ketiga kali. Sebelumnya telah kita lakukan tahun sebelumnya yaitu di Lombok sama di Medan, dan juga dilakukan di Bandung sama Jogja, dan tahun ini juga kita lakukan Jogja dan Bandung. Yang top ini memang menjadi salah satu wilayah yang pertumbuhan ekonomi kreatifnya cukup tinggi, khususnya kuliner, kriya, fashion. Oleh sebab itu kita kemarin sudah sepakat kita coba tahun 2024 kita lakukan di kedua kota ini. Namun demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, ISEP ini merupakan suatu proses yang tentunya kami harapkan juga peran serta Bapak Ibu yang termasuk 50 top ini untuk bisa benar-benar memanfaatkan peluang-peluang yang telah kita lakukan, karena memang kami juga sering ditelepon juga daerah-daerah untuk bisa dilakukan ISEP-ISEP ini. Karena juga perlu Bapak Ibu ketahui daerah-daerah lain juga cukup besar juga atensi terkait usaha air parekraf ini. Sekali lagi atas nama pimpinan kami minta peran Bapak Ibu pada saat nanti pitching yang akan kita lakukan di Bandung maupun Jogja untuk dapat dimanfaatkan. Ini merupakan suatu peluang yang sangat bagus sekali, dan tentu juga kami perlu sampaikan bahwa dalam upaya paling tidak menarik animo maupun semangat Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui informasinya bahwa nanti akan dilakukan boarding yang akan lakukan secara langsung oleh pihak PSI. Jadi nanti Bapak Ibu kami harapkan semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kompetensi yang ada untuk bisa pitching, yang nanti akan juga dilakukan penilaian dari PSI, yang kalau nggak salah nanti Mbak Karina bisa memberikan informasi ada peluang-peluang mendapatkan ya bantuan permodalan dari BSI, meskipun besarannya saya kurang tahu tuh. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada top 50 finalis ASEP 2024, baik yang ada di Bandung maupun yang ada di Yogyakarta, dan kita coba kolaborasi minggu depan dengan ridho Allah SWT semata-mata untuk bisa membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan usahanya. Saya kira itu Mbak Karin dari saya, dan saya tutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai ya terkait pelaksanaan teknis dari persiapan bootcamp dan pitching di Bandung. Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait kegiatan bootcamp dan pitching sebagai acara puncak ISEF di Bandung pada tanggal 23 sampai 25 Juli dan di Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 8 Agustus. Untuk keberangkatannya dimulai dari H-1 ya, Pak Ibu. Ini hari Senin yang pertama itu registrasi, kemudian nanti ada briefing peserta terkait persiapan kegiatan, bootcamp, pitching, dan oral meeting. Kemudian nanti ada nanti peserta mendapatkan makan malam dan bisa beristirahat di jam 8 ya. Kemudian pada hari Selasa nanti kita ada seremonial Bapak Ibu, ada laporan Ketua Pelaksana dari Bapak Mugianto, juga akan hadir dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, akan hadir juga Direktur Retail Banking BSI,
Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dari KNKS. Insya Allah Ibu Deputi kalau tidak berhalangan juga akan hadir. Kemudian nanti ada tapping dari Pak Menteri dan foto bersama anak Bapak Ibu. Ini nanti uh, akan dihadiri dari dinas, dari WSI, dan dari KNKS. Itu merupakan jejaring yang sangat baik ya Bapak Ibu. Semoga kami harapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak dan Ibu semua untuk mengembangkan usahanya di ISEF ini. Kemudian ini nanti ada gladi resik yang akan dipandu secara teknisnya bagaimana nanti akan dipandu oleh Mas Asep sampai dengan pembekalan persiapan pitching ya di hari berikutnya. Di hari Rabu akan dimulai pitching dari jam 8 pagi yang sepertinya nih akan selesai sampai jam 6 sore ya Bapak Ibu. Kemudian di hari selanjutnya nanti kami juga rencananya akan bekerja sama dengan eh, Asosiasi General Manager Hotel. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa mempromosikan produknya kepada General Manager hotel yang ada di sekitar Bandung dan Yogyakarta. Kemudian akan ada evaluasi hasil ISEF, pengumuman awarding nih ya, yang paling penting untuk semangat Bapak Ibu semua. Nanti akan dipilih 10 finalis terbaik. Kemudian nanti akan ada penutupan oleh Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Oke, selanjutnya nanti akan ada mentoring dari Pak Jaya Setiabudi. Bapak Ibu tahu semua ya, Pak Jaya Setiabudi ini udah malang melintang di dunia UMKM, terutama bisnis syariah ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada Pak Salman. Nah ini pengumuman 10 peserta terbaik di Bandung dan Yogyakarta akan memperoleh reward dari Bank Syariah Indonesia. Selain juga nanti akan memperoleh peluang yang besar untuk pendanaan pembiayaan bisnis Bapak Ibu semua. Ini kan terkait konfirmasi kesediaan yang sebelumnya sudah disampaikan di grup ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk membuka buklet apa sudah diinformasikan juga Bapak Ibu untuk pengumpulannya ada foto produk, QR kode, deskripsi. Ini yang kami mintakan segera Bapak Ibu untuk membuat buklet. Nanti bukletnya itu akan diserahkan kepada IHGMA, kepada BSI. Jadi Bapak Ibu bisa memperoleh banyak jejaring promosi ya. Selain dari pendanaan. Kemudian ini kewajiban selama acara. Peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai, melakukan registrasi, membuat contoh produk, mempersiapkan file pitch deck, berpakaian rapi dan sopan, dan bawa obat-obatan pribadi. Nah, untuk contoh produknya itu nanti ada beberapa untuk ditunjukkan ke bank dan IHGMA. Nanti untuk detailnya diinformasikan oleh Mas Asep. Terkait akomodasi, kita menanggung penginapan peserta selama 3 malam. Kemudian full board meeting ini ada makan pagi, makan siang. Tapi kalau untuk tanggal 22 ketika check-in itu hanya makan malam ya dan snack. Seperti itu. Ini lokasi kegiatannya Bapak Ibu. Untuk Bandung ada di NHI Hotel. Untuk lokasi kegiatan di Yogyakarta ada di UC Hotel UGM. Ya, sekian Mas Asep. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan atau mungkin mau ditambahkan dulu dan dipersilakan ada Mas Asep dari Bisnis. Oke, terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya.
Selamat nih buat teman-teman semua. Izin saya menyapa terlebih dahulu. Selamat siang. Saya ucapkan selamat kepada kakak-kakak semua yang sudah berhasil masuk ke eh, top 50 ya di masing-masing kota. Jadi kurang lebih yang akan hadir di dua kota ini kurang lebih 100 orang. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Izin mungkin menambahkan teman-teman di sini. eh, Izin share screen ya. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan tadi rundown dan ini mungkin yang akan eh, apa beberapa barusan sudah dibahas juga sama Mbak Karina. Jadi teman-teman diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah kami sediakan. Jadi teman-teman hadir dari hari Selasa, dari hari Senin. Jadi mulai jam 13 sampai jam 16 kita akan buka buat teman-teman registrasi ya. Jadi harapannya karena acara besoknya itu dimulai pagi jam 8 sudah prepare. Jadi teman-teman hari Senin sudah harus ada hadir di venue acara ya. Untuk yang Bandung mungkin ini akan hadir di NHI Hotel seperti yang tadi diinformasikan ya. Nah ini buat yang Bandung hadir di Hotel NHI Bandung, Jalan Dr. Setiabudi nomor 186 Megarmana Kecamatan Jadidap Kota Bandung. Dan mungkin untuk yang Jogja itu sudah kami informasikan atau nanti kami informasikan selanjutnya itu ada di UC Hotel UGM ya. Uh, jadi secara rangkaian acara ini kurang lebih sama yang di Bandung sama yang di Jogja, hanya beda tanggal dan beda tanggalnya aja gitu ya. Nah ini semua akomodasi barusan sudah dipaparkan bahwa acara ini tidak dipungut biaya apapun, jadi maksimalkan sebaik mungkin teman-teman ya. Uh, tapi ini yang sementara apa istilahnya yang diakomodir itu yang kegiatan di hotel. Jika teman-teman ternyata ada kebutuhan lain di luar yang sudah kami sediakan seperti makan malam untuk hari Senin, makan sarapan, makan siang dan makan malam untuk 2 hari selanjutnya. Nah itu silakan menjadi akomodasi teman-teman pribadi, gitu ya. Nah dan ini tadi ada pertanyaan berapa produk yang harus dibawa. Nah, ini kurang lebih mungkin saya ingin menggambarkan dulu teman-teman terkait pitching ya, terkait gladi resik dan pitching. Jadi gladi resik ini diadakan sebagai simulasi yang kurang lebih akan sama seperti hari Rabu. Jadi hari Selasa itu uh, ada simulasi yang kurang lebih sama seperti hari Rabu dengan harapan teman-teman bisa merasakan secara real bagaimana proses pitching berlangsung. Nah, jadi setelah acara pembukaan selesai, uh, nah nanti langsung gladi resik. Di sini akan dibagi dua ruangan, uh, akan dibagi dua ruangan. Nah, jadi akan ada uh, ruangan pitching dan di ruangan pitching ini ada dua. Jadi masing-masing tempat itu akan ada 25 peserta. Jadi di ruangan A 25 peserta, ruangan B 25 peserta. Jadi akan dibagi dua ruangan. Nah, di setiap ruangan nanti akan ada mentor ya. Untuk pas gladi resik nanti ada Pak Jaya di sana untuk mengetahui proses termasuk mengetahui produk teman-teman. Gitu ya, teman-teman menjabarkan dengan durasi 4 menit untuk presentasi dan 8 menit untuk tanya jawab. Jadi masing-masing peserta itu diberikan waktu kurang lebih 12 menit ya. 4 menit presentasi dan 8 menit tanya jawab. Nah, silakan dimaksimalkan waktunya untuk memaparkan secara gamblang mengenai produk yang teman-teman akan yang menjadi bisnis teman-teman gitu ya. Nah, sehingga nanti mungkin ada feedback dari mentor. Nah, kemudian
itu di hari pertama jadi hanya butuh satu satu contoh atau sampel barang atau sampel makanan atau sampel produk ya. Intinya butuh satu. Kemudian di hari aslinya nih, di hari Rabunya, teman-teman uh, akan ada butuh uh, 5 untuk di satu sesi pitching ya, 5 produk. Kenapa 5? Karena akan ada 5 juri yang ada di hadapan teman-teman yang semuanya mungkin dari beberapa perbankan ya, ada dari BSI, ada dan ada dari BJB sejauh ini yang kami konfirmasi, Bank BJB, Bank Nano, Bank Hijrah dan Bank BSI yang akan hadir. Jadi kurang lebih akan ada 5 bank yang perbankan yang akan hadir. Jadi teman-teman upayakan setiap juri bisa merasakan langsung. Kalau mungkin makanan bisa bisa nyicip mungkin gitu ya, bisa merasakan. Kemudian kalau yang baju atau kriya juga bisa merasakan bagaimana sih rasanya atau hand feel-nya gitu terkait produk teman-teman. Jadi untuk hari pertama 1, untuk hari kedua 5, dan untuk bagian due diligence mungkin kurang lebih butuh 1. Jadi untuk yang inti itu butuh 3, untuk butuh 7, dan untuk display juga mungkin sekiranya akan ada butuh 3 barang. Sehingga kami asumsikan atau kami kalkulasikan kebutuhan teman-teman untuk produk itu 10, sekitar 10-an lah. Nah, sekarang ini untuk yang kuliner ya. Takutnya kan kalau yang kuliner kan harus dicobain dulu gitu ya. Si ininya apa? Harus dicobain dulu. Takutnya habis gitu ya. Pastikan aja ada 10 gitu supaya nanti sampai ke display, sampai teman-teman dari IHGMA juga bisa ikut nyicip gitu untuk yang kuliner. Tapi untuk yang kriya dan fashion tentunya kan ini nggak dimakan, dalam artian uh, yang dipakai di pas apa gladi resi sama yang dipakai untuk sama pitching dan due diligence itu akan tetap sama. Harapannya itu juga nggak apa, tidak ada tidak berkurang ya. Jadi tolong minimal sediakan 5, dan untuk kuliner minimal sediakan 10. Dan ini boleh bawa yang terbaik. Kalau misalkan ada rasa yang paling menonjol, yang paling bagus, yang paling baik, silahkan dibawa di situ. Gitu ya. Dan tak lupa juga untuk membawa obat-obatan pribadi nih teman-teman. Uh, Jika ini merupakan apa, takutnya ada teman-teman yang punya punya sakit yang punya apa istilahnya kebiasaan, jika mungkin alergi atau apa, itu mohon dipersiapkan ya di, di untuk dibawa. Nah, selain itu teman-teman juga kami kan sudah ini ya, sudah akomodir untuk barang-barang yang perlu dibawa. Nah, itu kita sudah coba coba lakukan pendataan juga dengan harapan gini teman-teman. Contoh untuk alat masak, insya Allah semua yang ada di hotel itu bisa dipakai. Ya. Seperti mungkin penggorengan, kemudian freezernya. Jadi barangkali ada barang teman-teman yang butuh masuk freezer itu boleh disimpan di freezer yang ada di hotel. Nah, akan tetapi untuk barang-barang yang sekiranya unik, yang nggak umum gitu, mohon dipersiapkan dari tempat masing-masing. Takutnya ada dalam proses penyiapan makanan ada alat-alat atau barang yang hanya itu harus dibawa oleh teman-teman gitu. Tolong pastikan itu dibawa ya. Jadi kalau untuk yang fashion mungkin gantungan baju insya Allah kami sediakan, manekin juga insya Allah kami sediakan. Tapi untuk jika ada hal-hal lainnya itu tolong dipersiapkan gitu ya. Uh, yang sekiranya hanya teman-teman yang punya gitu itu boleh disediakan atau dibawa oleh masih oleh teman-teman ya dari tempatnya. Kemudian itu untuk yang uh, barang-barang yang harus dibawa dan jumlahnya. Jadi saya ingatkan sekali lagi minimal ada 10, dan ada untuk kuliner minimal 10 produk ya. Karena takutnya habis. Kalau kriya minimal 5 dan fashion minimal 5 gitu. Selanjutnya uh, saya juga ingatkan untuk segera mengisi formulir yang tadi ada yang sudah kami sebar kemarin.
Mungkin tadi ada tambahannya, ada QR code, kemudian apa deskripsi singkat, itu mohon ditambahkan juga. Nanti akan kami share juga link tambahan jika dibutuhkan ya. Jadi mohon teman-teman segera mengupload uh, atau mengisi formulir yang sudah kami sebar terkait kelengkapan ya, kelengkapan peserta. Yang di sana juga teman-teman diminta untuk mengupload pitch deck terakhir atau proposal terakhir ya. Jika teman-teman lupa tentang materi tentang pitch decknya, insya Allah nanti akan saya kirim di grup untuk mengelola atau untuk melihat kembali review tentang contoh pitch deck yang kami sarankan seperti pada pembekalan kedua pada saat pembekalan online yang dilakukan tempo hari begitu. Nah, teman-teman mungkin ada juga beberapa pertanyaan nih yang sudah kami himpun dari nah, terima kasih buat yang udah kirim kemarin udah oke. Alat makan insya Allah piring sendok itu insya Allah bisa kami sediakan di hotel dengan catatan mungkin nanti apa itu disesuaikan dengan keberadaan di hotel mungkin ya. Jadi harapannya teman-teman kalau yang barangnya unik, jadi mohon teman-teman siapkan sendiri ya. Gitu. Nah, izin saya uh, menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sudah kami himpun terkait uh, Luhur kudu dikepel ya. ada beberapa poin izin saya cek dulu beberapa pertanyaan yang muncul ya kemarin. Pertama, Kang atau Kak boleh bawa tim nggak? Nah, teman-teman itu kami perbolehkan untuk membawa tim. Akan tetapi akomodasi hanya kami fasilitasi satu. Jadi yang kami fasilitasi hanya yang akan melakukan pitching saja, yang akan melakukan presentasi saja. Jadi hanya satu. Boleh teman-teman membawa tim, tapi mungkin akomodasinya ditanggung. Termasuk izin mungkin barangkali kelewat. Yang ditanggung itu adalah yang akomodasi yang akan melakukan pitching juga hanya hotel saja. Dalam artian perjalanan teman-teman uh, ke hotel dari tempatnya masing-masing itu menjadi beban teman-teman sendiri. Kemudian untuk tim juga mohon uh, dipersilakan untuk membawa tim atau untuk membawa apa kerabat atau yang dibutuhkan untuk menemani, tapi akomodasinya ditanggung sendiri. Dalam artian silakan cari hotel sendiri untuk penginapannya, kemudian biaya-biaya juga untuk ditanggung sendiri. Seperti itu. Uh, boleh bawa anak nggak? Ini mungkin tentunya kami menghargai apa yang teman-teman apa kondisi teman-teman ya. Mungkin ada anak yang masih menyusui itu boleh dibawa. Akan tetapi pastikan ketika acara inti seperti pitching, seperti apa gladi resik itu dipastikan tidak mengganggu apa flow acara dan jadi ada orang yang memegang anaknya gitu gitu karena kan khawatir ada anak yang masih menyusui ya tentu itu disilakan dibawakan tapi pastikan ada orang yang megang selain selain kakak-kakak semua karena pas acara inti seperti pembukaan kemudian gladi resi dan pitching itu kan tentunya nggak boleh nggak bisa diganggu gitu nggak bisa bawa anak nah itu tolong pastikan ada orang yang megang selain kakak gitu jadi jangan sampai nanti keberadaan anak justru mengganggu apa flow acara gitu. Nah itu uh, tolong pastikan bahwa acara atau uh, keberadaan anak-anak tidak akan mengganggu karena kan ini tentunya berkaitan juga dengan bisnis kakak-kakak semua, bukan bukan acara isepnya tapi bisnis kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak semua melakukan presentasi malah terganggu dengan membawa anak. Nah, kami takutkan seperti itu. Jadi pastikan saja jika ingin membawa anak jika ingin membawa anak, pastikan ada orang yang megang. Nah, kemudian itu untuk jumlah kamar, untuk kamar, insya Allah kami akan sesuaikan
sejauh ini mungkin nanti boleh Mbak Karina tambahkan ya untuk yang kamar itu formasinya bagaimana atau apakah satu orang satu kamar atau Cuma satu satu kamar ada 2 orang ya untuk UMKM. di Nah, kerukan benang ku tetena ke sina disapukeun heula ku teteh ti luhur. oke, Teteh mohon, tinggal pel. oke. Mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, oh ya, satu lagi mungkin ya, untuk yang untuk yang eh, persiapan pada saat eh, Ya, Mas Asep, Mas Asep izin ya, membantu ya, menjawab pertanyaan. Mas Asep, iya, ya, ini tadi silakan ada Mbak. yang bertanya ya, satu kamar itu berapa orang? Nah, satu kamar itu ada 2 brand, Mas Asep. Ya. Jadi satu kamar diisi oleh 2 orang ya Mbak ya. Jadi satu kamar diisi oleh 2 peserta untuk Ya, satu kamarnya. biar bisa sharing ya dari Ya, masing-masing brand gitu. Untuk transport sendiri kami tidak menanggung Bapak Ibu. Jadi kami hanya menanggung penginapan. Kemudian nanti di sana ada full board meeting itu ada makan malam dimulai dari tanggal 22, kemudian makan pagi, breakfast, makan siang, makan malam. Kalau untuk breakfastnya mengikuti agenda hotel ya Bapak Ibu ya, di hotel. Kalau untuk betul, QR, betul. tadi Mas Asep ada pertanyaan QR code untuk produk katalog dari Mbak Novita. Untuk kebutuhan display barang juga perlu berapa katanya? Perlu bawa berapa? Terus kalau misalnya owner mau bawa satu yang membantu itu bisa, cuman itu di luar tanggungan kami gitu, Bapak Ibu. Oke, Kak Novita, kami harus sampai di Jogja atau di Bandung saat hari Senin ya, berarti betul. Betul Kak Kak Ayu Novita. Jadi buat yang di Bandung hari Senin, eh, buat yang di Bandung dan Jogja, mungkin kalau yang Jogja berarti tanggal 5 ya, hari Senin tanggal 5 Agustus nanti diharapkan sudah hadir di tempat. Eh, dari jam 13 sampai jam 16 itu untuk registrasi dan langsung untuk pembagian kamar juga. Nah, jadi nanti untuk akomodasi di luar yang kami yang yang akan melakukan pitching itu jadi apa? Jadi tanggungan masing-masing gitu. Nah, Udah ya mau para sesampaian. oke. Ini izin bertanya, Kak Karina izin bertanya QR code untuk produk katalog ya, betul. QR code itu untuk produk katalog. Jadi nanti uh, teman-teman, bisnis teman-teman akan kita bikinkan di katalog dan ada QR code-nya di sana. Jadi mohon bikin yang di dalamnya mungkin ada profil dari bisnisnya teman-teman. Uh, nah itu untuk link isiannya nanti insya Allah kita akan segera kirimkan lagi ya. Di luar kemarin kan udah isi link. Uh, Nanti mungkin ada tambahan untuk link untuk pengisian QR code atau yang tadi diminta oleh Mbak Karina. Selain yang sudah dimintakan, jadi silakan untuk menambahkan nanti insya Allah kita akan kirimkan linknya juga. Hmm. Nah, untuk kebutuhan display barang berapa yang kita bawa ya? Nah, untuk kebutuhan display minimal 3 mungkin ya. 3 untuk kebutuhan display. Untuk kebutuhan display barang itu 3. Jadi secara keseluruhan tadi sudah saya paparkan juga. Secara keseluruhan yang di bawah itu uh, untuk kuliner minimal 10. Untuk kuliner minimal 10 dengan kebutuhan 1 pas gladi resi, 5 pas pitching dan 1 untuk pas diligent dan 3 untuk display. Nah untuk yang kria
atau yang fashion itu kan kalau career sama fashion tentu nggak habis ya, minimal 5. Tapi jika teman-teman mau bawa lebih dari itu dipersilahkan gitu. Tapi mungkin mohon ya, karena apa, untuk gantungan baju atau apa, gawangan gawangan kita mungkin hanya sediakan beberapa. Jika untuk gantungan bajunya, jadi silakan dibawa masing-masing. Kita sediakan gawangannya saja. Kemudian manekin juga, insya Allah kita kita sediakan 2 untuk pas pitchingnya. Tapi untuk display harapannya teman-teman bisa bawa sendiri ya untuk pas pitchingnya gitu. Apa, maaf, untuk pas pitching nanti akan kita sediakan, tapi untuk display harapannya teman-teman bisa bawa sendiri gitu. Oke. Izin Mas Asep, mungkin dari Mas Albab ada yang mau ditambahkan? Oke. Silakan Mas Albab. Oh iya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Asep, Mbak Karina, dan semua teman-teman UMKM yang ikut nanti bootcamp di Bandung dan Jogja. Yang pertama mungkin kami mau rekap Mas mengenai kebijakan hotel. Jadi yang sudah kita pesankan adalah untuk UMKM itu eh, full board meetingnya itu adalah 1 kamar untuk 2 UMKM atau 2 brand. Nah, kalau di hotel sendiri, mungkin Bapak Ibu udah tahu. Nah, izin kami mungkin mengingatkan kembali. Kalau eh, di hotel sendiri kebijakannya adalah 1 kamar, misalnya breakfast itu hanya untuk 2 orang. Begitupun juga nanti pada saat makan siang maupun makan malam. Jadi nanti mungkin tadi kayak ada brand yang nanti membawa 1 asisten ataupun bawa anak, tolong ini dibantu untuk dipikirkan kembali gitu. Karena kami kan yang dari Kemenparekraf ini memang kita hanya memesankan itu untuk fasilitas meetingnya maupun kamarnya itu hanya untuk 50 UMKM. Itu sih Bapak Ibu supaya jadi perhatian kita bersama. Karena kembali lagi nanti kalau misalnya tiba-tiba kami sering misalnya ini hanya mungkin apa ya, mengingatkan kembali lah ke kita bahwa biasanya hotel itu kan pada saat sarapan pagi pun biasanya dicek kalau misalnya ternyata lebih dari peserta yang ada di kamar itu yang sudah kita daftarkan, ternyata nanti yang ikut breakfast itu lebih dari itu kan nanti kena cas kembali gitu. Ini kan takutnya jadi memberatkan Bapak Ibu gitu jika kena cas. Terus yang kedua kami reka kembali mengenai perlengkapan yang kita siapkan di hotel nanti. Yang pertama mungkin yang sudah disampaikan Mas Asep, khusus untuk kuliner, memang untuk eh, peralatan atau perlengkapan yang bisa digunakan atau yang sudah ada di hotel sudah kami kondisikan untuk bisa dipakai Bapak Ibu, seperti freezer ataupun alat masak. Adapun untuk displaynya atau mungkin piring yang memang ikonik dari Bapak Ibu silakan dibawa sendiri. Terkait kria juga yang kami siapkan tuh hanya display meja sebenarnya nanti yang ada di hotel. Jadi teman-teman kalau misalnya Bapak Ibu ada tambahan displaynya mau pakai apa namanya rak atau mau pakai apapun monggo dibawa. Yang ketiga kalau untuk eh, fashion ini kebetulan kami siapkan kan hanya hangernya Ibu. Hangernya ini nanti akan ada di ballroom meetingnya. Karena itu nanti mungkin hangernya bisa dipakai bersama. Tapi kalau untuk kebutuhan display yang nanti akan ditunjukkan atau yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu, monggo bawa sendiri. Mungkin kalau manekin kan, kalau misalnya kita hanya menyiapkan 2, takutnya nggak mengakomodir dari Bapak Ibu tuh. Monggo silakan kalau memang bisa nanti membawa yang dari persediaan di rumah silakan gitu. Yang kami siapkan mungkin hanya 2 ini yang memang untuk kebutuhan pada saat pitching supaya ada displaynya. Terus Mbak Karina izin mengenai mungkin yang teman-teman peserta tanyakan adalah uang transport dan harian. Itu gimana ya Mbak? Biasanya ada atau enggak Mbak?
Ya, sebentar Mas, akan dijelaskan sama tim keuangan kami. Betul, biar biar clear ya Mbak ya. Mungkin yang mereka tanyakan itu Mbak, karena kan teman-teman juga biasanya kalau oh ini full day meeting biasanya dapat uang harian kah atau apa, mungkin itu yang nanti bisa teman-teman pikirkan supaya mereka bisa membantu untuk menyiapkan barangnya atau apa. Itu kalau dari kami itu. Nah, untuk ruangannya sendiri nanti akan di setiap kegiatan sebelumnya di hari pertama pada saat pembagian kunci itu kan ada technical meeting. Nanti Bapak Ibu akan kita brief di sana supaya jelas. Gitu ya Mas Asep ya. Oke, terima kasih. Iya, dari Eh, kita cukup itu aja Mas Asep. Terima kasih Mas Albab. Permisi, boleh izin bertanya? Silakan di kolom chat ya Kak, supaya Iya, dari memudahkan. tadi saya nggak dijawab terus, udah 2 kali. Dari Kak siapa kalau boleh tahu? Peterak Solusi UPP. Eh, Ya, gimana Bu? Silakan. Gini Kak, kan saya ada berapa orang ya yang dari Jawa Barat ke Jogja gitu. Misalnya nih, seandainya dan mudah-mudahan saya yakin optimis, misalnya kita kepilih 10, jadi 10 besar. Di sana kan tadi dijelasin ada ini ya, kita tetap nanti di Jogja kalau ada lanjutan atau dipindah ke Bandung yang kalau masuk 10 besar. Terima kasih. Oh iya, ini mungkin berkaitan dengan apa? Dengan tadi ya, apa tempat. Nah, bukan jadi gini, Mbak. Eh, lokasi lokasi teman-teman itu sesuai dengan yang di grup mungkin ya. Jadi eh, yang di Bandung, yang di Jogja di Jogja. Jadi tidak ada yang dari Bandung ke Jogja, kecuali mungkin ada beberapa case ya, ada yang pitchingnya di Jogja gitu, beberapa case itu. Jadi acaranya terpisah, eh, Kak. Jadi yang di Bandung, yang di Jogja. Nah untuk yang 10 tadi itu adalah peserta terbaik di masing-masing. Jadi bukan yang 10 orang nanti eh, akan hadir di Jogja, enggak seperti itu. Jadi nanti ada 10 orang yang dapat, katakanlah dapat hadiah di Bandung, dicari dari 50 tuh dicari yang 5 terbaik, yang 10 terbaik, dari 50 dicari 10 terbaik, begitu juga di Jogja. Jadi enggak pindah tempat gitu. Yang di Bandung, yang di Jogja itu. Itu Oh mungkin iya, yang maksudnya. soalnya begini kan, Kang saya dari Jawa Barat, tapi saya ke Jogja. Ada tuh berapa orang, misalnya, jadi kalau misalnya, jadi berarti kalau misalnya kita masuk 10 besar terbaik, berarti nggak ada program lanjutan gitu Kang. Soalnya saya dari Jawa Barat, tapi saya nanti tempatnya di Jogja yang tanggal. Oh ya. Nah, eh, yang dimaksud dengan eh, program lanjutan itu seperti apa ya, Mbak? Sejauh ini sih Izin, gini mungkin ya. izin Mas Sejauh Asep. ini mungkin ya, Iya. Mas Albab, Jadi silakan. boleh. Mungkin yang dimaksud Ibu tadi kan disampaikan sama Pak yang ketua Pokja bahwa akan ada awarding untuk 5 atau 10 peserta terbaik. Yang besarnya kan nanti ditentukan sama BSI. Maksud Ibu ini mungkin sebenarnya gini Bu, acara kita itu adalah berhenti di kota masing-masing. Jadi misalnya Ibu peserta Bandung, nanti awardingnya ya di Bandung dan setelah itu nggak ada lanjutan lagi udah selesai. Begitu juga dengan peserta Jogja. Begitu misalnya Ibu dari daerah manapun kan kita nggak, memang karena nggak ada lanjutan lagi. Jadi Ibu begitu mengikuti kegiatan yang di Yogyakarta, hari ketiga pada saat penutupan udah selesai Bu gitu. Maksudnya gitu ya Bu ya? Ya gitu, tapi Iya. di coaching-coaching sebelumnya, di pembekalan-pembekalan sebelumnya, ada Hmm. dari BSI pernah bilang kan, nanti ke depannya mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti semua kegiatan sampai selesai, nanti akan ada program-program lanjutannya. Ada itu di beberapa coaching dijelaskan sama tim Oh, BSI, maksud iya saya betul. bertanya itu Pak.
Bu, Ya, kalau itu nanti menyesuaikan dari tinggalnya Bapak Ibu, tapi untuk acara ini tuh udah memang selesainya di kota masing-masing Bapak Ibu diundang ke situ gitu. Nanti kalau misalnya dari BSI kan mereka cabangnya banyak Bu, di setiap kota ada. Itu sebenarnya yang apa namanya yang disampaikan oleh BSI jika ada program selanjutnya gitu. Oke, terima Itu ya kasih Mas Asep ya. Bapak. Iya. ya. Makasih banyak Mas Alfa bantuan untuk jawabannya. Memang betul BSI juga akan ada program lanjutannya, tapi itu nanti mungkin basisnya basis alamat. Jadi bukan basis kegiatan yang ISEP saat ini, tapi basisnya alamat. Kakak kakak mau masuk apa? Kakak dari kota Bandung, alamatnya orang Bandung, atau mungkin bukan Bandung juga, Cirebon, mungkin Purwakarta mungkin, atau Sukabumi, itu mungkin nanti basisnya wilayah itu yang dipakai, bukan pas acara ini. Meskipun bisa jadi di acara saat ini ada yang apa beda wilayah, mungkinnya sesuai beda sama tempat tinggalnya gitu. Ya, terima kasih antusiasmenya sangat luar biasa. Jadi udah maju beberapa langkah nih udah ke program selanjutnya. Terima kasih banyak Kak atas antusiasmenya. Eh, Segitu mungkin ya. Nanti mungkin untuk yang kuliner kuliner butuh QR code juga. Ini semua semua bisnis dipersilakan bikin QR code mengenai profil bisnisnya gitu ya. Nanti mungkin insya Allah nanti akan kita bantu juga mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan QR code gitu ya. Jadi supaya nanti dibikin oleh teman-teman dan dikirimkan melalui link yang akan kita sediakan ke depan. Oke. Mas Asep, izin Mas Asep ada yang Ya, ketinggalan? ya silakan Mas. Iya, Bapak Ibu nanti kan pada saat pembekalan ini Bapak Ibu akan dapat fasilitas dari kita itu adalah e-booklet. Isi e-booklet sendiri adalah yang pertama itu profile dari Bapak Ibu, terus selanjutnya adalah foto produk. Nah, foto produknya itu boleh dikirim beberapa pilihan. Mungkin kemarin di grup sudah masing-masing sudah kirim profilnya ya. Nah, untuk barcode-nya sendiri, kalau memang bisa dilengkapi di profilnya Bapak Ibu, jadi nanti bisa kita masukkan ke dalam e-bookletnya barcode Bapak Ibu gitu, yang ada barcode-nya. Dan ini diharapkan untuk yang Bandung terlebih dahulu, eh, kita minta besok bisa selesai semua atau bisa terkirim semua ya Bapak Ibu ya, supaya kami ada waktu untuk membuatkan e-bookletnya. Sekaligus nanti di e-booklet ini juga akan kami buatkan profil secara keseluruhan dari produk Bapak Ibu. Jadi mohon untuk yang profil yang sudah dikirim di grup, jika memang belum ada foto yang memang bagus, bisa dikirimkan foto yang lebih proper untuk dibuatkan e-bookletnya. Sama barcode-nya juga boleh kalau misalnya memang nanti dari Bapak itu udah mempunyai barcode, baik itu barcode untuk ke sosmednya atau barcode untuk penjualan dan sebagainya boleh nanti supaya kami masukkan ke dalam e-bookletnya. Mas izin Itu Mas Asep memastikan tambahannya. Iya. ya izin tadi Mas memastikan ada yang memastikan manekin itu jadinya eh, gimana Mas Kan bahwa kalau manekin ini kalau dari kita kan hanya menyiapkan dua, yang ya, duduk satu sama yang berdiri satu. Nah, ini kan tergantung kebutuhan saja Mas. Takutnya nanti peserta pada saat ruang pitching itu kan nanti ada dua. Jadi nanti kalau misalnya peserta ini butuh di dua, butuhnya nggak hanya satu, tapi misalnya dua, masing-masing peserta dua dan di ruangan yang sama dalam waktu yang sama itu kan kurang. Jadi sebaiknya Bapak Ibu memang yang fashion ini bisa membawa manekin sendiri untuk kebutuhan mereka pada saat pitching. Sama display. Kalau di display kami kan takutnya fashion ini kan banyak Mas. Jadi kita hanya mengakomodir dua manekin aja. Itu sebenarnya yang akan kita pakai untuk di ruang ballroom sih, Mas. jadi memastikan mungkinnya Kak Foni Iya. Novriana jadi manekin untuk pas saat pitching karena kami mungkin terbatas ya menyediakannya. Jadi untuk tadi display dan pas pitching mungkin boleh bawa juga karena takutnya nanti ketika perubahan
perpindahan dari satu orang dari satu peserta ke peserta lain itu mungkin butuh waktu. Jadi harapannya bisa membawa supaya memperlancar proses acaranya gitu. Oke, terima kasih Kak Novriana. Betul, betul Kak, dari Fortuin Apparel untuk display pas datang langsung dipasang aja ya. Boleh nanti disiapkan itu untuk di boardroomnya karena kan nanti ada untuk acara mungkin juga harus dikelihatan. Jadi insya Allah kita akan fasilitasi untuk eh, apa untuk pendisplayan barang bisa langsung Mas ya pas kedatangan mungkin Iya, Mas Albak. pada saat kedatangan ya betul. Siap. Ya, nanti pas kedatangan. Nah, untuk pembuatan QR mungkin mohon izin itu eh, izin kita kasih tutorial aja mungkin ya di grup ya. Bagaimana caranya atau bisa teman-teman bisa eh, minta bantuan dari rekanan yang bisa bikin QR code buat profil teman-teman sendiri gitu ya. Insya Allah nanti kita bantu kirimkan tutorial di grupnya. Oke, terima kasih nih. Izin untuk dokumen saat pitching, laporan keuangan apakah diperlukan? Oh ya, ini uh, untuk laporan keuangan uh, beberapa hal yang mendukung ya yang sudah ada itu boleh dibawa mungkin ya company profile itu juga dibawa untuk proses due diligence ya. Jadi kayak laporan keuangan itu silahkan dipersiapkan juga dibawa untuk yang sudah ada. Untuk yang sudah ada laporan keuangan, silakan dibawa pada saat pada saat due diligence ya untuk kebutuhan itu. Kalau ya pada saat pitching kan itu hanya ditampilkan ya. Tapi saat due diligence atau pendalaman dengan pihak perbankan itu tentu diperlukan. Jadi dipersiapkan aja untuk yang sudah ada. Buat yang belum ada jangan uh, jangan dulu istilahnya apa? Uh, jangan keberatan. Jadi silakan datang yang sudah ada, silakan bawa company profile, kemudian laporan keuangan, kemudian kemarin juga kami sudah himpun ya, yang sudah ada uji slik juga silakan dibawa atau yang sudah ada kami himpun. Jika belum ada itu uh, tidak perlu dipaksakan, gitu. Tapi nanti barangkali dibutuhkan nanti insya Allah akan ada due diligence di selanjutnya gitu. Oke, mungkin betul untuk Mas Asep, modalnya boleh Mas Asep. di boleh sesuai beda-beda model boleh ya silakan itu untuk fashion minimal 5 ya sudah harus bawa. Kalau slick Mas itu Asep. kalau kami harapkan terus dicoba ya dengan harapan nanti pas teman-teman sampai Bandung sudah bawa tapi kalau enggak juga eh, enggak enggak jadi persoalan nanti mungkin pas due diligence nanti insya Allah akan ada proses yang dilakukan juga di sini gitu. Betul, betul, betul. Oke, mungkin sekian untuk technical meeting technical meeting pada Mas Asep, izin ya Mas, dari Mbak Karina tadi sepertinya ada yang mau disampaikan Mas. Mungkin terkait tadi yang dari finance atau apa supaya clear Mas. betul. Kayak sambil nunggu dari Mbak Karina. Betul untuk craft minimal bawa 5. Kalau yang kuliner banyak variannya berarti 10 umat pieces per macam. Uh, ini buat diulang ya buat uh, yang kemarin ada pertanyaan bisnisnya banyak ya. Harapannya sih yang di bawah itu yang bisnis utamanya gitu ya, yang produk utamanya. Jadi jangan sampai istilahnya apa ya kita nggak fokus gitu karena menjelaskan banyak produk, tapi harapannya bisa produknya yang inti gitu, bisnis yang inti yang mana yang menjadi core dari bisnisnya itu supaya juga tidak memberatkan pada saat membawa sampel gitu.
Ya kalau varian mah nggak apa. Kalau varian sih eh, kalau varian ya kayak varian rasa, varian warna itu boleh diambil diambil beberapa. Tapi ini yang multi bisnis nih yang banyak banyak apa? Nah itu mungkin harapannya yang jadi bisnis utama sih yang dibawa biar biar fokus gitu. Ya betul. Nah tadi diulang lagi waktu pitching itu 4 menit, kemudian sesi tanya jawabnya 8 menit gitu. Ah, halo, iya Mas Asep. Ya silakan Mbak. Iya tadi ada pertanyaan terkait transport ya, Mas Bapak Ibu. Betul Nah, Mbak. untuk transport dari Kemenparekraf akan menanggung transport lokal Bapak Ibu semua sesuai ketentuan yang berlaku dari Kementerian Keuangan, yaitu di Bandung akan kami berikan uang saku 150.000 dengan uang transport 170.000 rupiah. Jadi total kalau Bandung itu ada 320. Kalau di Jogja uang saku uang sakunya itu 140.000 dan uang transportnya itu transport lokal ya 170.000 sehingga di total 310.000 rupiah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya berikut mungkin ya gambarannya jadi nanti akan ada support bahasanya mungkin ya tidak mengakomodir eh, semua eh, ini sifatnya bantuan mungkin ya untuk transport lokalnya eh, sehingga bisa membantu gitu sehingga bisa membantu untuk tambahan transportnya gitu ya. Di transport lokal tadi di Bandung ada 320 dan di Jogja ada 330 mungkin gitu. Jadi Ya, gini Mas Mas, Asep. boleh ngasih masukan ya Karin ya. Jadi gini Bapak Boleh. Ibu, Mas, silakan Pak. jadi gini Bapak Ibu, kalau boleh saya usul, sebenarnya kami itu ada beberapa program ya. Jadi ini sebenarnya kan kalau masalah transport kan yang terpenting kan kita sudah fasilitasi kamar dan segala macam. Nah, nanti Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan seperti yang ISEP tahun yang lalu Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ada salah satu peserta ISEP yaitu The Mama yang sampai sekarang itu sudah malah masuk ke bursa saham. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sekiranya nanti masuk 50 besar dan nanti kami kebetulan juga ada Pokja yang lain yang notabene itu mempunyai kegiatan untuk semacam bursa atau segala macam dan nanti kita juga akan kita sodorkan. Jadi kami lebih mengutamakan keberlanjutan program-program itu yang notabene nanti kalau ada kegiatan di Bandung, lah nanti saya pasti akan mengutamakan teman-teman yang masuk 50 besar ini untuk bisa mengikuti kegiatan di luar Pukja kami. Karena kami ada 4 Pukja dan banyak direktur-direktur lain yang notabene ada beberapa kegiatan yang intinya untuk mengembangkan para pelaku usaha parekraf. Jadi ISEP ini tidak serta-merta hanya kegiatan satu kegiatan, tapi sebenarnya banyak kegiatan yang notabene kami berintegrasi atau berkolaborasi dengan direktorat yang lain, Bapak Ibu. Jadi seperti tadi ada pertanyaan apa ada kelanjutan? Ya, kalau BSI memang ada beberapa cabang-cabang yang bisa memberikan keberlanjutan dan kami juga ada juga keberlanjutan yang siapa tahu nanti makanya habis ini Bapak Ibu kalau boleh seperti ISAP-ISAP yang lalu kita bikin WA group sehingga kalau ada informasi maupun pelatihan-pelatihan yang lain kita akan share sehingga notabene ini merupakan salah satu reward atau perhatian kami juga bahwa kami harapkan tidak serta-merta hanya sampai di Bandung maupun Jogja, tapi kita akan terus berkolaborasi dan bersilaturahmi untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu. Demikian karya tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Mugi atas apa, penjabarannya luar biasa. Jadi eh, Kemenparekraf juga punya agenda-agenda lain teman-teman yang bisa dimanfaatkan tentunya. Eh, saya sepakat dengan beberapa ungkapan dari teman-teman nih. Jadikan ini batu loncatan gitu ya untuk menjadi UKM yang naik kelas, benar-benar naik kelas gitu, dibantu oleh Kemenparekraf ini. Jadi jangan mungkin jadinya karena melihat apa tadi uang-uang yang bisa kami support sedikit, jangan jadi down gitu ya.
justru ini jadi batu loncatan buat teman-teman semua untuk semakin maju lagi. Seperti itu. Terima kasih Pak Mugi atas tambahannya. Oke, mungkin sepertinya untuk acara technical meeting dicukupkan sekian. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Karina yang untuk yang telah membuka tadi acara ini. Silakan Mbak Karina. Oke, iya betul. Kak Syarifah jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke, tentu ya. Mbak Karina mau izin apakah ada tambahan Mbak Karina? Halo Mbak, Mas Albab dari Mas Albab masih ada lagi? Oke, sepertinya mungkin teman-teman ini technical meeting pada sore hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada technical meeting kali ini. Mudah-mudahan acara kita yang akan segera kita laksanakan ada dalam kelancarannya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir, kemudian kepada Pak Mugi juga yang berkenan membuka acara ini, kemudian Mas Albab dan teman-teman dari Kemenparekraf. Kami aturkan terima kasih. Mohon maaf, mungkin jika dalam acara ini ada banyak kekurangan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.